Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1671, keyakinan. Jarang sekali naga betina merasakan emosi seperti itu. Itulah sebabnya semua orang merasa aneh bahwa naga perkasa seperti Giralda jatuh cinta pada pria lemah seperti Marco. Tidak apa-apa bagimu untuk kembali setelah sekian lama, ketua sekte, tetapi apakah perlu bagimu untuk bertelanjang dada? Damaris memutar matanya. Itu adalah perasaan yang sekilas, tetapi hanya itu saja. Bahkan jika Damaris menundukkan kepalanya pada kekuatan Dion, sesuatu seperti berbagi pria dengan wanita lain bukanlah sesuatu yang akan diizinkan oleh harga diri naganya. Pikiran itu memungkinkannya untuk membasmi apapun yang sedang tumbuh tanpa penyesalan. Ditambah lagi, dia hanya menundukkan kepalanya agar suatu hari dia bisa mengalahkannya dengan tangannya sendiri. Dion tersenyum. Terima kasih atas bantuanmu, tetua ke-12. Aku memperoleh banyak hal. Tetua ke-12 Agios mengangkat sebelah alisnya sebelum tersenyum. Sepertinya begitu, kau juga telah banyak membantu kami. Dion mengangguk. Meskipun ia ingin tinggal untuk berbasa-basi, ia tidak punya waktu. Setiap hari yang berlalu adalah hari-hari yang dihabiskan Eli untuk merangkak mendekati masa depan di mana Dion tidak akan pernah melihatnya lagi. Sampaikan salamku kepada para tetua lainnya. Tetua ke-12 ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi Dion tiba-tiba menghilang di hadapannya. Perasaan itu terlalu mengejutkan. Seorang makhluk surgawi tingkat menengah. Tunggu, bukankah dia seorang dewa rendahan setahun yang lalu? Pupil mata tetua ke-12 Agios mengecil saat Damaris tertawa getir. Tampaknya standarnya telah dinaikkan sekali lagi. Jika dia saja sekuat itu sebagai makhluk surgawi tingkat 1, seberapa kuatkah dia sekarang? Dion menepuk-nepuk bungkusan bunga merah muda yang terbang ke lengannya. Dia benar-benar mengabaikan adik perempuannya ini. Suasana di dalam istana jiwa kembali semarak. Meskipun mereka telah mengalihkan perhatian mereka selama setahun terakhir, tidak diragukan lagi bahwa mereka semua mengkhawatirkan Dion. Tidak seorang pun seharusnya menerima serangan semacam itu dalam pikiran mereka begitu lama. Li, Amporae, dan Clara mempertahankan aura ratu mereka dan mengendalikan dorongan mereka untuk bertindak manja seperti Lila, tetapi kilauan di mata mereka adalah semua yang perlu dilihat Dion. Ayah yang mengerikan, sebuah suara mendengus terdengar. Kelakuan junior mengundang tawa. Melihat Dion versi muda memarahi dia karena lari dari tanggung jawab adalah momen mengharukan yang mereka butuhkan. Setelah membiarkan atmosfer tetap terang selama sebagian besar hari yang tersisa dan keesokan harinya, Dion akhirnya harus menghentikannya. Delia, perubahan nada bicaranya saja sudah cukup untuk membuat suasana pesta menjadi dingin. Namun, tidak ada yang tega menyalahkannya karena mereka tahu persis mengapa dia melakukan ini. Anak-anak sudah lama tidur, jadi kali ini tidak akan lebih baik lagi. Sudah waktunya, Delia gemetar, matanya berair. Sejak Eli menghilang, adik perempuannya ini tidak mengatakan sepatah kata pun tentang hal itu. Dia tidak menekan Dion, juga tidak mengeluh. Dia bahkan menjadi ibu pengganti bagi Junior, Mia, dan Bella. Dion berutang lebih banyak padanya daripada yang bisa dia katakan. Yang paling tidak dia berutang padanya adalah menemukan suaminya. Cincin di jari Dion berkelebat, menyebabkan sebuah tong besar muncul, sampai-sampai kata besar mungkin tidak cukup. Jika bukan karena ukuran besar ruang besar istana jiwa, tidak mungkin benda itu muat di sini. Tingginya lebih dari 25 meter, tetapi lebarnya bahkan lebih besar lagi, yakni lebih dari 50 meter. Mustahil untuk melihat apa yang ada di dalamnya karena ditutupi dengan tutup logam. Ini menggambarkan betapa Eli ingin bertemu denganmu lagi, kata Dion lembut. Saat jantung Delia berdebar kencang, aura Dion meledak. Bejana logam itu hancur, dan apa yang disingkapkannya menyebabkan mereka yang ada di sana menutup mulut karena ketakutan. Jantung, jutaan jantung manusia. Setiap hari, Eli akan mencabik-cabik hatinya sendiri, dan mengisi tong ini. Suara Dion hampir terdengar dingin. Sama sekali tidak ada emosi, tetapi siapapun yang melihat api kemarahan yang terkendali di matanya tahu bahwa kesalahan seperti itu tidak boleh dilakukan. Berapa kali Eli harus menderita kematian untuk membangun hati sebanyak ini? Berapa jam ia menderita dalam diam? Berapa banyak air mata yang ia tumpahkan? Berapa banyak rintangan mental yang harus ia lalui? Itulah gambaran tekadnya. Seorang pria dengan sedikit atau bahkan tanpa kekuatan sendiri bersedia melakukan apapun jika itu berarti bertemu keluarganya sekali lagi. Seperti inilah Eli, pria seperti itulah ia selama ini. Ada formasi tingkat planet yang memungkinkan Anda menemukan siapapun, dimanapun mereka berada. Masalahnya adalah formasi ini membutuhkan esensi darah. Semakin lemah seseorang dalam kultivasinya, semakin banyak esensi darah yang dibutuhkan. Delia dan yang lainnya tidak membutuhkan penjelasan Dion lagi saat mereka memejamkan mata. Karena Eli tidak dapat meninggalkan alam yayasan, dia adalah orang yang paling lemah.
Dia tidak punya pilihan selain mengimbanginya dengan sangat keras, bahkan jika itu berarti mencabik-cabik hatinya sendiri ribuan kali sehari. Tong ini diisi dengan saripati darah anak surga. Bahkan setetes saja sudah cukup untuk memberi manusia hidup ratusan tahun. Namun, Dion tidak pernah menyentuhnya. Bahkan ketika ia kehilangan lengannya, ia tidak pernah berpikir sedetik pun untuk menggunakan keyakinan Ellie dengan cara itu. Raungan keluar dari bibir Dion. Tekanan jiwanya menyelimuti seluruh planet Sol. Seolah-olah keheningan sesaat menembus sisi terang dan gelap planet ini. Alis Amporae terangkat. Ada perubahan dalam kehadiran Dion, perubahan besar. Energi jiwa melonjak. Jantung Ellie mulai meledak satu demi satu, mengeluarkan cairan merah kental yang membengkok di bawah kehendak Dion. Suatu formasi berdarah besar terbentuk, mengembun dan berputar dengan ganas. Begitu aku pergi, kata Dion dengan suara yang tidak menyisakan ruang untuk perdebatan. Hubungi Lilith. Aku hanya akan menggunakan relay station sebagai pilihan terakhir. Jika memungkinkan, aku tidak ingin meninggalkan jejak diriku di tempat itu. Dion ingin menggunakan Devil Quadrants sebagai proksi. Dia tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi jika dia meninggalkan relay station di tempat yang ditujunya. Jika dia benar tentang kemana Ellie dibawa, dia tidak bisa, dalam keadaan apapun, meremehkan mereka. Dion tersenyum ke arah Delia. Dia bisa melihat rasa bersalah yang dipendam Delia, mengira itu salahnya karena Dion menempatkan dirinya dalam risiko sekali lagi. Jangan lupakan Delia, di dunia ini, Ellie adalah teman pertamaku. Di masa mudanya, Dion tidak memiliki siapapun selain Clara. Namun, hubungan mereka menjadi renggang setelah orang tua Dion meninggal. Ia menyibukkan diri dengan pekerjaannya, ingin mengabaikan dunia. Saat itu, ketika Dion pertama kali bertemu Ellie, ia secara tidak rasional menyerang seperti manusia biasa. Hari itu, ia akhirnya dipermalukan. Namun satu titik terang dari hari itu yang tidak pernah pudar adalah Ellie. Salah satu dari sedikit hal yang benar-benar dinikmati Dion adalah alkimia arai. Segala hal lain di dunia persilatan ini tampaknya tidak ingin melakukan apapun selain mencabik-cabiknya, tetapi itulah satu hal yang dicintainya. Ellie adalah satu-satunya tempat yang ia habiskan malam untuk membicarakan cinta itu. Dion melangkah ke portal merah darah yang terbentuk. Dia akan membawanya kembali. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1672, berhenti. Menurut Jade, sebuah peristiwa besar akan terjadi dalam aliansi Sprite hanya dalam waktu 2 tahun. Pada saat itu, hanya tersisa 11 bulan hingga tanggal tersebut. Jade tidak yakin apa yang sebenarnya terjadi, dan itu masuk akal. Lagi pula, mengingat statusnya dan Dion di garis waktu sebelumnya saat masalah ini terjadi, tidak mungkin mereka bisa mengetahuinya. Itu adalah sesuatu yang baru mereka ketahui setelah kejadian, lama setelah masalah itu selesai. Apapun yang akan terjadi, atau apapun yang memicunya, Dion hanya memiliki pemahaman yang samar, jika memang bisa disebut demikian. Perang pun terjadi di dalam aliansi Sprite yang mengakibatkannya berubah menjadi perang internal. Perang ini terus berlanjut bahkan setelah medan perang kuno runtuh, meninggalkan para Sprite dalam kekacauan. Setiap kali medan perang mulai memanas, ras puncak saat itu bertanggung jawab untuk memimpin plane mereka menuju kemenangan melawan para penyerbu. Namun, dengan kekacauan yang dialami para Sprite, mustahil bagi mereka untuk membentuk unit yang kohesif. Hal ini hanya memperburuk kejatuhan plane mereka. Pada akhirnya, diri Dion di masa depan mampu memanfaatkan situasi yang tidak menentu di Mortal Plane. Sementara Mortal Plane dan klan yang gagal saling berperang, begitu kultivasinya dibuka. Ia mampu menciptakan tempat untuk dirinya sendiri yang akhirnya menjadi jangkar baginya untuk menaklukkan seluruh Mortal Plane. Meski begitu, masalah-masalah ini tidak relevan lagi sekarang. Yang penting adalah Dion punya firasat samar bahwa hilangnya Ellie ada hubungannya dengan masalah ini. Mengapa? Karena Jade tidak pernah menyebutkan Dion berinteraksi dengan Heaven's Child di garis waktu sebelumnya. Bahkan sekalipun tidak. Satu-satunya pengecualian adalah Heaven's Child yang mengendalikan Timeless Library. Sesuatu seperti ini membingungkan Dion. Jika dia menguasai seluruh alam fana, bagaimana mungkin dia tidak pernah menemukan anak surga? Kita harus memahami bahwa mereka adalah individu yang tidak dapat mati. Surga benar-benar tidak mengizinkan mereka mati. Jadi bagaimana Dion tidak pernah menemukan mereka? Itu mustahil. Saat itulah Dion tiba-tiba memikirkan hal lain. Tempat mana yang paling mudah bagi anak surga untuk berbaur? Ras mana yang memiliki kemampuan paling mirip dengan anak surga? Bukankah itu para peri? Dion muncul kembali di dunia yang sama sekali baru. Mungkin jika bukan karena ketenangan pikirannya, dia akan tampak sangat terkejut. Dan itu berarti sesuatu mengingat dia baru saja keluar dari Calming Lake kurang dari sehari yang lalu. Bukannya danau Calming kurang indah, tetapi lebih karena itu adalah dunia mistis. Itu dimaksudkan untuk menjadi dunianya sendiri. Namun, Dion yakin bahwa tempat ini berada di alam mortalnya yang sama,
di planet yang sangat biasa, tetapi menakjubkan. Segala sesuatunya tampak bermandikan warna putih, perak, dan emas yang tak bernoda. Bahkan, orang-orang yang melewati Dion pun semuanya mengenakan pakaian putih. Sampai-sampai jika Dion tidak bersembunyi di kehampaan, dia pasti akan menonjol hanya karena pakaiannya yang biasa saja. Jika seseorang membayangkan surga, di mana para malaikat dan warna putih berdiri menghiasi, mereka mungkin akan melukis tempat ini. Tiba-tiba, seorang pria berambut emas berhenti, menatap lurus ke arah Dion dengan ekspresi bingung. Alis Dion sedikit berkerut. Ada apa, Acil? Seorang wanita cantik berambut perak yang tengah berjalan santai sambil bergandengan tangan dengan lelaki itu terkejut dengan kedatangan lelaki itu yang tiba-tiba. Kupikir aku merasakan sesuatu. Pria itu menggelengkan kepalanya, melewati Dion dengan tatapan linglung. Pria itu bahkan bukan ahli Sudodao, tapi dia benar-benar merasakan kehadiranku. Ah, itu karena dia adalah half sprite spasial. Wajar saja kalau dia lebih sensitif terhadap perubahan dalam kehampaan di sekitarnya. Little yang berbicara dari bahu Dion. Bukankah itu berarti kalau aku bertemu dengan setengah peridau spasial, kita celaka? Kita harus berhati-hati apapun yang terjadi. Little yang melanjutkan. Menurut pengetahuan leluhurku, planet-planet seperti ini, yang berasal dari masyarakat yang sangat berkelas, maksudku, sangat selektif dalam menentukan siapa yang bisa dan tidak bisa memasukinya. Bahkan jika ada satu serangga tambahan yang lahir, mereka akan mengetahuinya. Kau harus berhati-hati, mereka mungkin sudah merasakan keanehan. Kerutan di dahi Dion makin dalam, namun dia mengangguk tanda mengerti, lalu segera mengalihkan pandangannya. Ellie berada di suatu tempat di planet ini, dan dia yakin akan hal itu. Dion tahu bahwa adalah tindakan bodoh untuk berteleportasi langsung ke Ellie seperti yang dimaksudkan oleh formasi itu, jadi dia sengaja menjauh beberapa kilometer. Untungnya, meskipun dia melakukan ini, Dion tidak perlu menebak di mana Ellie berada. Koordinat itu praktis tertanam dalam pikirannya. Namun, yang tidak pernah bisa dia tebak adalah fakta bahwa anak-anak surga sama sekali tidak tersembunyi di planet ini. Faktanya, koordinat yang mengarah langsung adalah sebuah kastil putih yang luas. Kelihatannya seperti baru dipetik langsung dari abad pertengahan, tetapi sudah dicuci bersih dari segala kotoran. Bahkan ada parit, meskipun di sana tidak ada apa-apa selain air yang jernih sampai ke dasar dan ikan mas dan ikan lele pelangi yang cantik. Dion berjuang dengan dirinya sendiri. Haruskah ia mempercayai indera keilahian dan bakat jiwanya? Atau haruskah ia tetap berhati-hati? Jika ia menggunakan indera keilahiannya, ia dapat mengunci Ellie dalam sekejap dan bahkan langsung mengiriminya pesan. Little Yang, pergilah dan kirimkan pesan untukku pada Ellie. Jika mereka benar-benar memperlakukannya seperti anak mereka sendiri, tidak akan sulit baginya untuk pergi sendiri. Jika ini berjalan dengan baik, itu akan bagus. Namun, ada masalah yang belum diatasi Dion. Jika mereka berhasil membawanya kembali sekali, bagaimana ia akan menghentikannya terjadi lagi? Bagi Ellie, hari-harinya monoton dan hambar. Mungkin bagi orang lain, tinggal di tempat ini seperti memasuki surga, tetapi ia tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa dunia telah kehilangan warnanya. Ia bisa makan semua makanan yang ia inginkan, mungkin tidak ada yang tidak mampu ia beli, dan orang-orang di sekitarnya berusaha untuk mengambil hatinya dengan baik. Namun, Ellie hanya melihat mereka sebagai musuh, orang-orang jahat yang berani menjauhkannya dari keluarganya hanya karena mereka yakin mereka lebih tahu. Bahkan setelah lebih dari 3 tahun, mereka tetap tersenyum dan berpura-pura seolah-olah mereka tidak menyakitinya lebih dari siapapun yang pernah menyakitinya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1673, aku telah datang. Dia bahkan belum pernah melihat putranya. Istrinya sendirian membesarkan anak mereka, dia tidak bisa membayangkan beban di pundaknya. Bagaimana dengan kakak perempuannya? Apakah dia baik-baik saja? Dan bagaimana dengan Dion? Dia ingin berada di sana, untuk membantu aliansi Fana menjadi kekaisaran Fana. Untuk menjadi tulang punggung yang menopang mereka meskipun dia tidak memiliki kekuatan sejatinya sendiri, tetapi semua ini diambil atas keinginan orang lain. Ellie, kamu harus mencoba ini. Seorang pemuda berjubah hitam yang sudah dikenalnya menyodorkan sepiring buah-buahan eksotis. Yang tak bernoda membantu menanamnya sendiri, kamu akan menyukainya. Kelompok itu duduk di taman bagian dalam kastil. Mereka yang memiliki kemampuan yang mirip atau tumpang tindih dengan Ellie tampaknya sering mengunjungi tempat ini, tetapi Ellie adalah yang pertama dengan kemampuan botanis yang sebenarnya. Yang lainnya memiliki kemampuan proksi seperti manipulasi energi yang dapat membantu tanaman tertentu, tetapi tidak semuanya. Tentu saja, yang tak bercacat tampaknya merupakan pengecualian. Sementara kemampuan orang lain terbatas dalam berbagai hal, kemampuannya tampak tak terbatas. Ellie menatap piring berisi buah-buahan sebelum mengalihkan pandangannya. Pemuda berjubah hitam itu memandang ke arah pemuda berjubah merah yang juga cukup familiar, tetapi sepertinya dia pun tidak punya solusi.
Adalah tugas mereka yang membawa anak-anak surga baru untuk mengasimilasi mereka ke dalam masyarakat mereka. Namun, jelas, beberapa tugas jauh lebih sulit daripada yang lain. Ellie tidak berbicara sepatah kata pun selama lebih dari 3 tahun, dan dia juga tidak makan. Tentu saja, surga tidak akan membiarkannya mati kelaparan, tetapi dia tetap teguh dalam protesnya yang diam-diam. Ellie, pemuda berjubah merah itu berdeham untuk memulai pidato yang mungkin sudah diucapkannya jutaan kali. Ini surga, tidak seorang pun akan menyakitimu di sini kecuali kamu sendiri ingin disakiti. Tidakkah menurutmu kamu membuat dirimu lebih menderita daripada yang seharusnya? Kehidupan anak surga pada dasarnya berbeda. Katakanlah aku bersedia mengakui kenyataan bahwa keluargamu tidak ingin memanfaatkanmu dan mencintaimu tanpa syarat. Jadi bagaimana? Kata-kata pemuda berjubah merah itu berubah menjadi kasar. Dalam sejuta tahun, mereka akan berubah menjadi debu dan kau akan sendirian. Semakin cepat kau memisahkan diri dari mereka, semakin baik. Setidaknya dengan begitu kau bisa memiliki gambaran yang indah tentang bagaimana seharusnya membesarkan keluarga. Biasakan diri untuk mengabaikan dunia luar, karena dunia akan berlalu begitu saja. Dan sebelum kamu menyadarinya, orang-orang yang pernah kamu sebut teman dan keluarga tidak akan lebih dari tulang belulang yang membusuk di dalam tanah. Rambut pirang keemasan, Ellie bergerak sedikit tertiup angin sepoi-sepoi taman ketika sepasang mata coklat kusamnya bertemu dengan mata pemuda berjubah merah itu. Pemuda berjubah merah itu terkejut melihat mereka tak bernyawa dan bahkan tidak dapat bereaksi sebelum Ellie berdiri dan menghilang di kejauhan. Bagi Ellie, kata-kata itu tidak penting. Jika dia tahu bahwa dirinya adalah anak surga sebelum menikahi Delia, itu akan menjadi hal yang lain. Dia akan berbalik dan lari sejauh yang dia bisa. Hanya dengan cara itu dia bisa menyelamatkan perasaannya dan perasaan cinta dalam hidupnya. Namun, Ellie belum tahu saat itu. Lebih buruknya lagi, dia baru tahu saat Delia sudah hamil. Kalau dia lari sekarang, hanya karena dia tahu dia akan berakhir dengan rasa sakit yang tak terelakkan dan tak kunjung sembuh. Bukankah dia terlalu pengecut? Tidak apa-apa kalau dia lemah, tapi dia menolak untuk menjadi pria yang menyedihkan. Lihat apa yang kau lakukan, Aslan. Pemuda berjubah hitam itu menepuk punggung tangan Aslan. Butuh waktu 3 bulan bagi kami untuk mengeluarkannya dari kamarnya saat terakhir kali kau memberikan pidato mengerikan itu, siapa tahu berapa lama lagi sampai kami berhasil lagi. Dia mungkin tidak akan pernah keluar jika dia tahu dia akan mendengar omong kosongmu setiap saat. Tepat saat Aslan berjubah merah hendak membalas, dia tiba-tiba membeku. Pemuda berjubah hitam, Caspian, mengerutkan kening saat menyadari perubahan ini. Apakah kau merasakan sesuatu? Tidak ada yang lebih memahami kemampuan Aslan daripada Caspian, selain Aslan sendiri, tentu saja. Kemampuan itu disebut kontrol sensori absolut. Meskipun tidak memiliki kultivasi apapun, Caspian mampu menyelimuti seluruh alam semesta dengan indranya dengan sangat mudah, suatu prestasi yang bahkan tidak dapat dicapai oleh Dion. Bahkan, ia tidak hanya dapat melihat melalui penghalang apapun, ia juga dapat bersembunyi dari segala bentuk deteksi. Inilah arti dari kontrol sensori absolut. Dion telah salah perhitungan. Sebenarnya, itu bukan sepenuhnya salahnya. Dia menyadari dari awal bahwa semua anak surga mempunyai kemampuan yang menantang surga, tetapi tidak ada cara baginya untuk mengetahui semua kemampuan mereka sebelumnya. Dion, aku ketahuan. Little yang segera mengirim pesan kepada Dion, menyadari bahwa dirinya telah ketahuan untuk pertama kali dalam hidupnya. Ekspresi Dion tidak berubah. Begitu mendengar ini, tanpa ragu sedikit pun, dia melompat maju, melompati parit kastil, dan menghancurkan gerbang mereka. Ellie, raungan Dion mengguncang kastil putih itu. Aku datang untuk membawamu pulang. Ini bukanlah cara yang diinginkan Dion. Jika terserah padanya, dia akan masuk dan keluar tanpa meninggalkan jejak sedikit pun tentang kedatangannya. Namun, beberapa hal tidak berjalan sesuai keinginan Anda, tidak peduli seberapa tekun Anda merencanakannya. Rencananya untuk menyusup diam-diam tidak hanya gagal total, kemungkinan besar juga mustahil untuk pergi tanpa menggunakan relay station. Dion tahu bahwa saat Little yang terdeteksi, masalah ini sudah menjadi masalah besar. Jika Little yang tidak bisa lolos dari ketahuan, itu berarti Dion sendiri tidak punya kesempatan. Karena dia hanya akan memperpanjang hal yang tak terelakkan, dia mungkin juga akan melakukan yang terbaik. Apakah dia bisa menyelamatkan Ellie sekarang atau tidak? Itu semua tergantung pada keberuntungan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1674, begitu dekat, begitu jauh. White Castle, yang dikenal oleh penduduk planet ini sebagai Unblemished Castle, sedang dalam kegemparan total. Mereka berada di jantung aliansi Sprite, belum lagi para ahli Dao, bahkan makhluk tinggi aliansi mereka tidak berani masuk sesuka hati. Namun, seseorang telah menghancurkan gerbang mereka. Kehadiran Dion bersemi. Pada saat berikutnya, radius 20 km di sekelilingnya berubah total.
Dunia ilusi langit biru dan rumput hijau muncul, diikuti langsung oleh manifestasi yang menjulang di atas planet yang tak bernoda itu. Ketika Ellie mendengar suara Dion, ia gemetar tanpa sadar. Emosi sejati pertama selain rasa bersalah dan amarah yang ia rasakan selama lebih dari 3 tahun terakhir muncul, tetapi pada saat berikutnya, ia terjun ke jurang yang lebih dalam. Ia tahu bahwa Dion lebih pintar dari ini. Satu-satunya alasan ia bertindak seperti ini pasti karena seseorang atau sesuatu telah memaksanya. Dion menyerbu ke dalam istana. Ia tampak seperti berjalan dengan langkah yang kuat dan kokoh, tetapi entah bagaimana, ia meluncur maju beberapa ratus meter setiap kali kakinya melangkah. Karena tidak ada lagi yang perlu disembunyikan, indera keilahian Dion berkembang keluar dengan kekuatan penuh, mengunci Ellie dalam sekejap. Kemari, Dion merentangkan tangan keluar, membentuk formasi teleportasi di bawah kejanggalan Ellie dalam sekejap. Tepat saat ia mengira akan berhasil, sebuah kunci spasial yang kuat turun dari langit. Dion belum pernah merasakan hal seperti itu sebelumnya. Bahkan para ahli Dao yang pernah dihadapinya tidak membuatnya merasa tidak berdaya seperti ini. Meski begitu, mata Dion tidak berkedip sedikit pun. Raungan keluar dari bibirnya. Dunia ilusi yang terbentuk di sekitar radius 20 km tiba-tiba mengeras. Itu adalah tindakan yang menghancurkan akal sehat. Dua realitas saling berebut kekuasaan. Dan pada akhirnya, Dion menang. Kastil putih itu hancur dalam sekejap. Bukan hanya itu, tetapi juga semua yang berdiameter 40 km di sekitarnya. Sebagai gantinya, terbentuklah dunia baru. Dunia batin Dion. Dion telah menghabiskan waktu bertahun-tahun memikirkan bagaimana ia mungkin bisa melawan anak surga, sejak ia mengetahui bahwa suatu hari mereka akan menjadi musuhnya. Bagaimana Anda mengalahkan sesuatu yang tampaknya memiliki kemampuan yang sempurna, yang tidak mengenal kematian, atau rasa takut? Beberapa di antaranya bahkan menjadi kebal terhadap rasa sakit. Itu adalah masalah yang mengganggu pikirannya selama puluhan tahun, hingga akhirnya dia menemukan jawabannya. Jika anak surga menerima kekuatan mereka dari surga, dia hanya perlu mengambil surga itu. Raungan Dion mengguncang langit. Pada saat itu, kunci spasial atas lingkungan sekitar melemah lalu hancur. Caspian, pemuda berjubah hitam, terkejut. Sementara kemampuan Aslan dikenal sebagai kontrol sensorik mutlak, kemampuannya adalah kontrol spasial mutlak. Dia dapat memanipulasi ki spasial suatu area di waktu luangnya, entah itu untuk berteleportasi atau menyerang. Dia bahkan dapat menyeberangi satu ujung mortal plane ke ujung lainnya dalam sekejap selama dia menginginkannya dan mengumpulkan cukup ki spasial. Tidak pernah dalam hidupnya, tidak pernah, kunci spasialnya telah dibuka. Di hadapan Dion, 9 orang muncul. Dengan hancurnya realitas Unblemished Castle, digantikan oleh realitas Dion, semua yang pernah mereka sebut rumah telah hilang. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat sekeliling, benar-benar tercengang. Mata Dion mengamati mereka sebelum akhirnya jatuh pada seorang pemuda yang dikenalnya. Dia tidak bisa menahan senyum ketika jari-jarinya yang gemetar terjulur keluar, memaksa Ellie untuk berteleportasi ke sisinya. Dalam benak Dion, dia masih berdiri tegak, seorang pria perkasa dan tenang yang baru saja menggagalkan anak-anak surga. Namun, ada alasan mengapa air mata Ellie jatuh dari pipinya, dan itu bukanlah kebahagiaan. Tubuh baru Dion yang dipahat dengan indah itu praktis hancur berkeping-keping. Hanya beberapa tahun yang lalu. Bahkan mengirimkan proyeksi dunia batinnya hanya dapat berlangsung beberapa detik. Bagaimana ia bisa tiba-tiba memaksanya untuk mewujudkan bentuk aslinya tanpa konsekuensi? Tubuhnya hancur berkeping-keping. Namun, yang paling mengerikan adalah dia tidak berdarah. Seolah-olah sebagian tubuhnya terhapus, seolah-olah terhapus dari kenyataan. Tangan Dion menggenggam bahu Ellie. Aku akan mengantarmu pulang. Dengan desiran angin yang samar, dunia batin Dion lenyap bersama Ellie. Dion tersandung, tetapi berhasil menangkap dirinya sendiri pada menit terakhir. Aku hanya perlu berteleportasi kembali. Perasaan begitu dekat, namun begitu jauh belum pernah begitu berkesan bagi Dion. Dia hanya perlu pikirannya untuk menyentuh relay station. Selama dia melakukan itu, dia bisa membawa Ellie pulang. Hanya itu yang perlu dia lakukan. Itu saja, bahkan ketika rencananya gagal, dia berhasil. Bukan, dia telah mengendalikan situasi bahkan ketika tampaknya mustahil, bukan? Jadi mengapa pikirannya tidak lagi bereaksi terhadapnya? Apa kegelapan yang tak berujung ini? Apa? Seorang penguasa bukanlah orang yang tidak bisa mengakui kesalahannya dan tidak bisa mengubah arah. Mengapa kata-kata manifestasinya terngiang lagi di telinganya? Di bawah tatapan mata 8 anak surga yang tertegun, Dion pun pingsan. Dion terbangun kaget. Tubuhnya tiba-tiba tersiksa oleh rasa sakit yang tak terbayangkan, bahkan rekonstruksi tubuhnya pun tidak sehebat ini. Hingga hari ini, hal paling menyakitkan yang pernah dialami Dion adalah saat meridiannya ditanamkan beberapa dekade lalu. Namun rasa sakitnya beberapa kali lebih menyakitkan.
Sampai-sampai Dion yakin bahwa dirinya beberapa minggu lalu akan meminta untuk mati karena tekanan itu. Meskipun kesakitan, Dion mengamati sekelilingnya dengan dingin. Dia tidak terkejut sedikit pun bahwa dia masih hidup. Paling tidak, dia telah memperhitungkan hal ini. Saat Little yang ditemukan, dia tahu semuanya sudah kacau. Mundur jelas bukan pilihan. Jika Little yang bisa ketahuan, dia akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Pada saat itu, Dion memutuskan untuk melakukan yang terbaik. Tujuannya adalah membawa Ellie ke dunia batinnya, apapun risikonya. Selama ia berhasil, akibatnya tidak menjadi masalah, termasuk hilangnya kesadarannya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1675, pulanglah. Alasannya sederhana, mereka tidak punya cara untuk mengambil Ellie darinya saat itu. Selain itu, membunuhnya tentu akan melibatkan nyawa Ellie juga. Sebagai tindakan terakhir, Dion pada dasarnya telah menyandera nyawa temannya sendiri. Itu bukanlah hal yang bermoral untuk dilakukan, tetapi jika dia dan Ellie ingin keluar dari sini, itu adalah hal yang perlu dilakukan. Dion berusaha keras untuk menunjukkan kepada anak-anak surga bahwa ia dapat meniadakan kemampuan mereka, meskipun dengan harga yang sangat mahal. Akibatnya, mereka tidak tahu apakah membunuhnya akan benar-benar membunuh Ellie juga. Bahkan jika mereka tidak memahami seluk-beluk dunia dalam tempat suci, mereka harus berhati-hati. Tentu saja, dunia batin Dion yang runtuh setelah kematiannya kemungkinan tidak akan membunuh Ellie. Kultivasi Dion tidak cukup kuat untuk membentuk dunia sepenuhnya tanpa pengawasan dari surga, yang berarti kehidupan Ellie masih terlindungi. Namun, jika itu terjadi, Ellie akan dipaksa melayang melintasi kekosongan waktu dan ruang yang tak berujung selamanya. Ini adalah sesuatu yang tidak ada bedanya dengan kematian, dan juga sesuatu yang tidak akan dipertaruhkan oleh anak-anak surga. Pada akhirnya, mereka menemui jalan buntu. Mereka tidak bisa membunuh Dion, atau itu akan melibatkan Ellie. Dan, Dion sekarang menjadi tawanan mereka, mereka mungkin juga tidak bisa memperlakukannya terlalu buruk. Jika mereka membiarkannya mati dengan cara lain, itu akan tetap melibatkan Ellie. Tetap saja, Dion pasti berbohong jika dia bilang dia tidak terkejut saat mengetahui di mana dia berada. Tentu saja, ia berada di dalam sangkar, tetapi sangkar itu terlalu luas. Bagian atasnya melengkung seperti burung dan sebenarnya terbuat dari emas. Satu-satunya perbedaan antara sangkar itu dan sangkar burung adalah sangkar itu tidak digantung di langit-langit dan diletakkan di atas rumput hijau yang lembut dan subur. Belum lagi fakta bahwa kandangnya luas, tetapi Dion sebenarnya duduk di atas tempat tidur mewah yang hanya bisa dibayangkannya dipenuhi bulu burung yang agung dan murni. Bahkan pakaiannya telah diganti menjadi sutra putih yang lembut. Tampaknya mirip dengan apa yang akan dikenakan orang kaya untuk tidur di dunia fana. Bukankah ini terlalu jauh? Dion hampir tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Bagaimana ini bisa dianggap sebagai penjara? Bukankah seharusnya mereka lebih keras? Dion seharusnya marah kepada orang-orang ini karena telah mengambil temannya dari keluarganya, tetapi ia merasa sulit untuk menahan amarahnya di lingkungan ini. Apakah ini taktik mereka? Jika iya, ia harus mengakuinya. Dion menggelengkan kepalanya, mengarahkan pikirannya ke dalam, menuju dunia batinnya. Apa? Ellie, yang telah berkeliaran tanpa tujuan melalui ruang seluas 40 km itu terkejut ketika tiba-tiba mendengar suara Dion. Dion! Ellie memeluk Dion erat-erat. Mengingat pria kurus itu tingginya 7 kaki, Dion jelas-jelas kalah dalam pertarungan itu. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Apakah mereka melakukan sesuatu padamu? Aku mencoba memanggilmu, tetapi kamu tidak menjawab selama berhari-hari. Serangkaian pertanyaan keluar dari bibir Ellie. Aku baik-baik saja. Hanya sedikit sakit kepala, tidak masalah. Dion menepuk bahu Ellie untuk menenangkannya. Tentu saja, lebih mudah memalsukan kesehatan dengan proyeksi daripada dengan tubuh aslinya. Mengatakan bahwa dia sedang dalam kekacauan saat ini pasti akan menjadi pernyataan yang meremehkan. Tapi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ellie menggigit bibirnya. Dia sudah memahami rencana Dion hanya karena tebakannya sendiri, tetapi jika dia benar, mereka berada dalam jalan buntu. Tidak ada situasi yang lebih buruk mengingat lawan-lawannya tidak akan pernah mati. Meskipun tampaknya Dion telah menyamakan kedudukan, dia bekerja dengan rentang hidup yang terbatas, sementara musuh-musuhnya tidak. Tentu saja, karena masa hidup Dion terbatas, itu juga membuat hidup Ellie semakin dekat. Namun, anak-anak surga tidak percaya Dion akan keras kepala sampai bertahan sampai dia meninggal karena usia tua, itu adalah pemikiran yang terlalu konyol. Apa yang harus kita lakukan? Dion tersenyum penuh arti. Aku tidak tahu tentangku, tetapi kamu pasti punya sesuatu untuk dilakukan. Pulanglah ke Delia dan Little Aiden. Tanpa memberi Ellie kesempatan untuk membalas, Dion dengan paksa mengaktifkan relay station, mengirim Ellie melintasi mortal plane dalam sekejap.
Seperti yang dipikirkan Dion, dia tidak cukup kuat untuk menciptakan ruang yang sepenuhnya terpisah dari surga. Apa maksudnya? Itu berarti dunia batinnya secara teknis hanyalah alam semesta lain di alam fana. Hasilnya, formasi kelas planet sudah cukup untuk mengirim Ellie kembali. Karena Ellie berada di ruang terpisah, kunci spasial yang dipasang anak surga di sekitar sangkar Dion tidak berdampak apapun dan karenanya Ellie tidak menghadapi gangguan. Sayangnya, Dion hanya dapat mengirimkan proyeksi ke dunia batinnya dan tidak dapat masuk secara pribadi, jadi dia sendiri tidak dapat keluar. Dion percaya bahwa ini mungkin terjadi karena tubuhnya bertindak sebagai jangkar yang menstabilkan dunia batinnya. Tubuhnya adalah penghubung ke surga yang memungkinkan hal ini terjadi. Sampai dia cukup kuat untuk menstabilkan dunianya sendiri, hal ini akan terus menjadi kenyataan. Tetap saja, mengantar temannya pergi sudah lebih dari cukup baginya. Tentu saja, Ellie hanya bisa tinggal beberapa hari sebelum kembali karena Dion belum menemukan rencana sempurna yang memastikan dia tidak akan diculik lagi. Namun, dia bisa dengan mudah pergi dan pergi sesuka hatinya. Dengan Dion yang bertindak sebagai perisainya, anak-anak surga tidak akan menyadari dia telah berpindah lokasi kecuali dia tinggal terlalu lama. Ini belum semuanya. Dengan kembalinya Ellie, ia dapat meyakinkan istri-istri Dion bahwa ia baik-baik saja. Setelah mengantar Ellie pergi, tatapan Dion kembali dingin. Ia butuh rencana untuk melarikan diri. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1676. Namun, pertama-tama, ia harus menyembuhkan tubuhnya. Untungnya, setelah mencapai 10 miliar jin, Dion telah mampu sepenuhnya masuk dan keluar dari dunia konstitusinya. Itu tampak seperti hadiah yang ia terima setiap kali ia menyempurnakan alam. Sayangnya, ia melewati angka 1 miliar jin sehingga mencapai tonggak berikutnya akan jauh lebih sulit. Namun, ini tidak masalah. Selama Dion tidak terburu-buru mencapai terobosannya, ia dapat terus memanfaatkan ini. Ki suci tingkat suci yang digali Dion dari Gua Wyvern Alpha mengalir ke tubuhnya. Perasaan nyaman menyerangnya, tetapi Dion dapat merasakan bahwa itu tidak membantu sebanyak yang diharapkannya. Setelah mencapai 1 miliar jin, kultivasi tubuh Dion telah mencapai puncak alam surgawi. Setelah melampaui dan memasuki ambang batas 10 miliar jin, Dion hampir membentuk tubuh Dao dan berada di puncak dari apa yang mungkin bagi seorang ahli Sudo Dao. Begitu ia berhasil memasuki alam sutra emas, ia akan melakukan hal yang sama. Sayangnya, ini juga berarti bahwa apa yang dibutuhkan untuk menyembuhkan tubuhnya juga telah mengalami kemajuan besar. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa Ki suci tingkat suci telah menjadi tidak berguna. Dion masih bisa merasakan tubuhnya sembuh dengan cepat. Hanya saja, Ki itu jelas tidak efektif seperti sebelumnya. Namun, Dion tidak mau terburu-buru mengambil kesimpulan. Apakah memang perbaikan tubuhnya yang menyebabkan hal ini? Atau apakah itu sifat cederanya? Dion merasa luka-lukanya kali ini sangat berbeda. Ia bahkan tidak ingat pendarahannya. Bahkan, ia tidak bisa menunjukkan bagian tubuh mana yang sakit. Seolah-olah seluruh tubuhnya sakit. Ia samar-samar merasa bahwa jika bukan karena jiwanya yang baru lahir, ia benar-benar akan bertindak terlalu jauh kali ini. Dion membuka matanya dari meditasinya. Dia pasti telah fokus menyembuhkan dirinya sendiri setidaknya selama beberapa jam ketika dia mendengar suara aneh. Suara gemericik. Mungkin, indera ketuhanan Dion tidak dapat meninggalkan dinding kandang tidak peduli seberapa keras ia berusaha. Jadi ketika matanya tertutup, ia pada dasarnya buta. Namun ketika ia membuka matanya untuk memastikan hal yang sama yang telah dirasakan oleh telinganya, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Bayi, tepat di sana, tepat di luar sangkar emasnya, seorang bayi yang menggemaskan duduk, berguling-guling di rumput dan mengotori piyama bermotif beruang merah muda miliknya. Dion hanya bisa menggambarkannya sebagai bayi paling menggemaskan yang pernah dilihatnya. Bahkan jika orang lain menganggapnya sebagai orang yang sombong dan narsis, ia merasa bahwa wujud bayinya sendiri, Junior, kalah jauh dari bayi ini. Rambutnya masih pendek dan ikal di bagian atas rambutnya, seolah-olah dia baru berusia beberapa minggu. Warnanya merah keperakan yang membuatnya tampak sangat mirip dengan perunggu mawar. Jika dipantulkan dengan cara yang benar, warnanya bisa tampak merah muda, coklat, dan merah pada saat yang bersamaan. Pipinya yang tembam tersenyum gembira saat dia tertawa cekikikan, matanya yang besar berbinar-binar. Warnanya sangat cerdas dan mempesona, bersinar dengan warna hijau kemiri. Kulit bayi itu lembut dan agak kecoklatan, tetapi seperti yang diharapkan dari bayi yang baru lahir, kulitnya sama sekali tidak bernoda. Anak ini sungguh membingungkan. Sebelum Dion menyadarinya, dia sudah menatap gadis kecil itu selama beberapa menit. Bahkan, gadis kecil itu balas menatap, tidak gugup sedikit pun. Heto. Gadis kecil itu terdengar seperti sedang mencoba menyapa. Namun, hal itu malah membuat Dion semakin bingung. Ia yakin bahwa bayi kecil ini tidak mungkin berusia lebih dari beberapa minggu, bagaimana ia bisa berbicara?
Bahkan ia butuh beberapa bulan sebelum ia bisa berbicara. Meski begitu, Dion tidak dapat menahan senyum. Halo, siapa namamu? Tak ada apa. Dion kembali bingung. Gadis kecil itu tidak punya nama. Bayi kecil itu terkikik melihat kebingungan Dion sebelum perhatiannya teralih oleh seekor lebah yang berterbangan. Ia mencoba berdiri dan mengejarnya, tetapi tampaknya tubuhnya tidak berkembang seperti pikirannya. Ia terjatuh setelah satu langkah, mendarat di rumput lembut di bawahnya. Rasa frustrasi yang menggemaskan mewarnai wajahnya, dia cemberut karena jengkel, mencoba berdiri sekali lagi. Dion terpesona oleh pemandangan itu, ia merasa sedang menyaksikan sesuatu yang luar biasa indah. Ia tak dapat menahan rasa berdebar-debar di jantungnya. Ia mendapati dirinya berdiri di tepi kandangnya, menyemangati gadis kecil itu dalam diam. Ia tiba-tiba lupa akan rasa sakit di tubuhnya dan situasi yang sedang dialaminya. Mungkin sebagian kecil dari diri Dion percaya bahwa ini adalah taktik lain dari anak surga. Dia jelas terbangun beberapa jam yang lalu, hanya untuk mendapati dirinya berada di tempat yang lebih mirip hotel mewah daripada sel penjara. Dan, alih-alih mengirim seseorang untuk berbicara dan bernegosiasi dengannya, mereka malah mengirim seorang bayi. Atau mungkin bayi itu merangkak ke sini sendirian. Tetapi jika memang begitu, bagaimana mungkin mereka bisa begitu tidak bertanggung jawab, membiarkan seorang anak yang tidak bersalah begitu dekat dengan seseorang yang di mata mereka adalah seorang penjahat? Dion merasakan sedikit kemarahan, bukan terhadap apa yang mungkin diharapkan, tetapi karena bajingan-bajingan itu benar-benar membiarkan bayi kecil yang tidak bersalah itu berada dalam bahaya. Bagaimana jika dia adalah pria jahat yang memutuskan untuk menggunakannya sebagai sandera? Bahkan jika ruang di sekitar kandangnya terkunci, Dion tidak sepenuhnya tidak punya cara. Mengingat dia telah meniadakan kemampuan mereka sekali, bagaimana mungkin mereka bisa begitu lalai? Entah bagaimana, Dion tidak melihat kemarahan ini sebagai sesuatu yang tidak rasional meskipun ia seharusnya berubah menjadi lebih tenang. Hanya saja gadis kecil itu terlalu menggemaskan, bagaimana mungkin Anda membiarkan sesuatu yang begitu murni menjadi rusak? Itu tidak bisa dimaafkan. Sebelum Dion menyadarinya, dia sudah mengawasi anak perempuan itu bermain di taman selama beberapa jam. Pada akhirnya, dia tiba-tiba tersapu oleh angin yang tak terlihat seolah-olah bajingan lalai yang meninggalkannya sendirian begitu lama akhirnya menemukannya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1677, sekolah. Dia melambaikan tangannya dengan kuat, sehingga tubuh kecilnya bergoyang mengikuti arah angin. Dion tersenyum lebar dan melambai kembali. Ketika gadis kecil itu pergi, Dion mengerjap seolah-olah dia baru saja terbangun dari mimpi. Dia melihat sekeliling dengan bingung, bukan karena dia telah kehilangan ingatannya. Tetapi lebih karena dia sangat menyadari semua yang telah terjadi dalam beberapa jam terakhir, tetapi tidak dapat memahaminya. Mungkinkah mereka mencoba melunakkannya dengan bayi ini? Bukankah itu terlalu naif? Namun, mungkin Dion terlalu meremehkan mereka. Mengingat mereka abadi dan dia tidak, siapa yang bilang mereka harus mengirim negosiator secepat itu? Mungkin mereka membiarkannya membusuk sebentar. Lalu, mungkin itu hanya kebetulan. Dion merasa aneh bahwa kastil sebesar itu hanya dihuni 9 orang. Mungkin ada dunia mistis tersembunyi di suatu tempat yang belum dia sadari sebelumnya. Dion menyingkirkannya dari pikirannya dan mulai memproses penyembuhan tubuhnya sekali lagi. Namun siapa yang tahu bahwa, keesokan harinya, ia akan mendengar suara gemericik yang sama. Sial! Entah bagaimana Dion tidak merasa tidak puas ketika sesi penyembuhannya terganggu sekali lagi. Anda ingin mendengar sebuah cerita? Ya, seperti inilah tradisi baru dimulai. Separuh hari Dion dihabiskan untuk menyembuhkan dirinya sendiri, sementara separuh lainnya dihabiskan untuk mengarang kisah-kisah ajaib untuk seorang gadis kecil yang menjadi separuh dunianya. Sebagai manusia biasa, ia memiliki terlalu banyak legenda untuk diceritakan. Belum lagi novel anak-anak yang tak terhitung jumlahnya, ada juga film dan acara TV. Setelah Dion mulai berkultivasi, ingatannya yang sudah hebat menjadi sangat tajam. Dion tidak pernah merasa bangga dengan sesuatu yang remeh dan konyol seperti ini sebelumnya. Tetapi entah bagaimana ia merasa sangat puas menghibur gadis kecil ini dengan semua kenangan yang ia ingat dengan sangat jelas. Sampai-sampai kunjungan Ellie yang beberapa kali seminggu bahkan bukan lagi menjadi hal yang paling berkesan dalam harinya. Setiap kali gadis kecil itu dibawa pergi lagi, Dion tenggelam dalam kebingungan. Dia tidak bisa mengerti, Dion mendesah. Bayi kecil ini jelas anak surga yang mampu memanipulasi emosi. Meski tahu ini, bagaimana mungkin aku bisa menyakiti bayi kecil? Dia terlalu menggemaskan. Dion memperhatikan gadis kecil itu merangkak, lalu tersandung, dan akhirnya berjalan sendiri. Ia hanya bisa berkata bahwa keindahan taman ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan gadis kecil itu. Itu adalah perasaan yang menakutkan. Dion bisa merasakan emosinya lepas kendali, dia sangat menyadarinya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Mungkin inilah ketakutan yang sesungguhnya dari anak-anak surga. Sadar,
tetapi tidak dapat melakukan apapun. Keinginan sendiri digerus sedemikian rupa. Rasanya seperti mengalami kematian karena usia tua dalam jangka waktu yang singkat. Setiap hari, Dion merasa bagian lain dari dirinya diambil oleh gadis kecil ini. Mama bilang aku harus pergi ke sekolah. Alis Dion terangkat. Gadis kecil ini baru berusia beberapa minggu, bukan? Tidak, sudah sekitar 2 bulan. Jadi dia berusia sekitar 3 bulan? Apa maksudmu sekolah? Bagaimana bisa kau mengirim seorang gadis kecil ke tempat seperti itu secepat itu? Bukankah kau terlalu tidak berperasaan? Dion hanya bisa menghibur gadis kecil itu. Hati-hati, dan awas dengan anak laki-laki yang menjijikkan. Dion berdiri dengan bangga saat gadis kecil itu dibawa pergi sekali lagi, air mata yang tak terkendali mengancam akan jatuh. Bagaimana harimu? Dion tersenyum tipis ke arah bayi perempuan kecil yang menggemaskan itu. Gadis kecil yang tidak disebutkan namanya itu tampak semakin manis dari hari ke hari. Dia mengenakan seragam sekolahnya dengan bangga, dengan kikuk memutar rok biru tua dan kemeja berkerah putihnya. Dia tampak seperti baru saja kembali dari hari prasekolah di dunia fana. Dia mulai dengan bersemangat menceritakan kepada Dion tentang petualangannya yang gila hari itu. Kami melukis dengan jari kami di atas kertas putih yang besar. Gadis kecil itu berdiri dengan ujung kakinya yang jinjit, menjulurkan tangan kecilnya ke langit seolah ingin meraih bintang di atas sana. Tanda-tanda samar biru, ungu, dan merah di wajah kecilnya yang tembam dan tersembunyi di bawah kuku-kukunya membuat kisahnya semakin nyata. Dia mengarang cerita tentang penipuan dan pengkhianatan, belum lagi kegembiraan dan kekaguman. Kemampuan berbicaranya tampaknya telah meroket selama beberapa bulan terakhir. Meskipun pilihan katanya masih sederhana dan langsung ke intinya, dia jarang cadel lagi. Aku benar-benar ingin melukis dengan warna ungu, tetapi Lily tidak mengizinkanku. Aku meminta nona besar untuk menambahkan warna ungu lagi, tetapi dia bilang dia tidak punya lagi. Dion merasakan hatinya berdesir. Dasar Lily sialan, bagaimana mungkin dia bisa begitu egois? Dia mengumpat dalam hati, jika mereka yang berada di kuadran menara melihat dewa sejati Sacharo yang sangat terpesona oleh cerita seorang gadis kecil, bahkan sampai mengutuk gadis kecil lainnya, rahang mereka akan ternganga. Siapa yang tahu bahwa pria yang ditakuti banyak orang itu ternyata memiliki sisi seperti ini? Tapi Little Precious sangat pintar. Barang kecil yang berharga, Mom, begitulah ibu memanggilku. Dion tersenyum, mengangguk puas. Nama panggilan yang tepat untuk gadis kecil yang menggemaskan. Benar-benar Little Precious. Mungkin tidak ada gadis kecil yang lebih baik darinya. Ya, dia benar-benar yang terbaik. Aku melihat bahwa ketika biru menyerbu ruang merah, maka akan muncul warna ungu. Gadis kecil itu terkikik, tawanya membuatnya tampak seolah-olah semua cahaya di dunia berputar di sekelilingnya. Ah, Little Precious sangat pintar. Dion menyeringai, merasakan kebanggaan yang tak masuk akal bermekaran di dadanya. Ia terus mendengarkan cerita gadis kecil itu. Ia membuat sesuatu yang biasa saja seperti kehilangan krayonnya terasa seperti sebuah tragedi. Setiap kali ia bahagia, Dion pun bahagia. Setiap kali ia sedih, Dion ingin mencabik-cabik bajingan yang membuatnya merasa seperti itu, meskipun bajingan itu ternyata masih anak-anak. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1678, dimainkan. Masalah menjadi tidak terkendali, sampai pada titik di mana Dion mengabaikan kunjungan Ellie selama beberapa jam hanya untuk mendengarkan cerita Little Precious hari itu. Dia seharusnya ingat bahwa tenggat waktu 11 bulan yang ada dalam pikirannya sebelum dia datang ke sini semakin dekat, dengan 5 dari 11 bulan telah berlalu, tetapi dia tenggelam dalam dunianya sendiri. Pada saat ini, di aula utama kastil tak bercacat, sebuah pertemuan kecil tengah berlangsung. Jika seseorang melihat dari luar, mereka akan sangat terkejut. Wilayah yang baru saja dihancurkan Dion beberapa bulan lalu berdiri seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ini tidak semudah mereka menggunakan waktu yang telah berlalu untuk membangun kembali wilayah itu. Tidak, sungguh seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kastil, setiap helai rumput dan herba, setiap puncak gunung dan cekungan lembah, identik dengan apa yang ditemukan Dion 5 bulan lalu. Alih-alih membangunnya kembali, seolah-olah seseorang telah mengembalikan semuanya ke keadaan sebelumnya. Di dalam aula ini, 8 orang berlutut di depan tangga putih yang lebar, menuju ke singgasana. Dan di singgasana ini, duduklah seorang wanita cantik yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Dia adalah wanita cantik yang tidak dapat dilihat dunia, wanita cantik yang tidak pantas dilihat dunia. Matanya seakan-akan menyimpan kedalaman kosmos, berkilauan dengan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Rambutnya terurai hingga ke bahunya seolah-olah itu ilusi, memancarkan cahaya perak murni meskipun ditutupi oleh hiasan kepala berenda putih yang transparan. Gaun putihnya sangat panjang, menutupi kakinya dan bahkan turun-menuruni beberapa anak tangga yang lebar. Namun, yang paling memikat adalah bentuk tubuhnya yang sempurna. Bibirnya yang halus bagaikan buah ceri, hidung mancungnya yang mungil, kulitnya yang mulus dan lembut.
Seseorang bisa menghabiskan waktu berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk mencoba menjelaskan mengapa kecantikannya begitu memikat, namun tetap saja gagal. Dia adalah pemimpin anak surga, yang tak bernoda. Nyonya, Aslan berbicara sambil berlutut. Rencana Anda berjalan dengan sangat baik. Kemampuan Maura berjalan dengan sempurna. Keindahan lain, meskipun sulit untuk menyebutnya demikian di hadapan seseorang sekaliber yang tak bernoda, dengan rambut coklat panjang yang terurai dan hampir berbatasan dengan warna merah sambil. Dia telah melilit jariku. Aku belum pernah melihat orang sekaliber dia jatuh secepat ini. Pikirannya sangat lemah. Tampaknya dia memiliki bakat kultivasi yang hebat, tetapi itu hanya menutupi apa yang sangat kurang darinya. Dengan tingkat ketahanan mental seperti itu, dia tidak akan pernah menjadi makhluk tinggi sepanjang hidupnya. Bahkan jika kita melepaskannya sekarang, selama kita membiarkan Little Precious tetap ada, dia akan mengikuti setiap kata-katanya. Dia mungkin akan membunuh istrinya sendiri jika Little Precious mengatakan dia tidak menyukainya. Maura berbicara dengan nada meremehkan. Hanya dalam beberapa bulan lagi, selama Little Precious meminta untuk bertemu Ellie. 8 orang yang berlutut itu tersenyum penuh pengertian. Dion benar-benar bermain sesuai keinginan mereka. Dion, apa yang terjadi? Ellie menatap Dion dengan ekspresi khawatir. Dia merasa lebih bahagia dalam beberapa bulan terakhir ini dibanding selama 2 bulan terakhir ini, tetapi ada kegelapan yang mengganggu, dan itu tidak lain adalah sahabatnya di sini. Sejak awal, ia merasa sangat bersalah. Meskipun ia dapat kembali ke keluarganya, ia harus mengorbankan satu-satunya teman yang dimilikinya, seorang teman yang bersedia mempertaruhkan nyawanya demi dirinya. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, rasa bersalah itu semakin parah karena ia menyadari ada yang tidak beres dengan Dion. Apa maksudmu? Dion tersenyum pada sahabat lamanya itu, ekspresi riang terpancar di wajah tampannya. Dion, aku tahu sesuatu sedang terjadi. Ellie berkata dengan serius. Aku tidak terlalu memperhatikan anak-anak surga yang lain, tetapi aku memiliki pemahaman samar tentang kemampuan mereka. Kau menyuruhku pergi sebelum aku sempat memperingatkanmu pertama kali, tetapi kau harus berhati-hati. Aslan memiliki kemampuan yang disebut kontrol sensorik mutlak, yang benar-benar mencakup setiap aspek dari kata itu. Ia mampu memanipulasi tidak hanya indranya sendiri, tetapi juga indera orang lain. Terlalu mudah baginya untuk membuat Anda melihat sesuatu yang sama sekali tidak ada. Ia dapat membuatnya tampak sama nyatanya seolah-olah itu benar-benar ada. Lebih buruk lagi, ia dapat memanipulasinya sehingga membuat Anda merasa sebaik mungkin. Kemampuan Maura bahkan lebih menakutkan tergantung pada situasinya, dikenal sebagai manipulasi emosional. Dia dapat secara halus menarik hati nurani Anda, dia dapat membuat Anda merasakan emosi seolah-olah itu milik Anda sendiri. Mudah baginya untuk membuat orang merasakan cinta padahal mereka tidak akan merasakannya. Bahkan makhluk tinggi yang telah memahami niat bela diri mereka sendiri tidak sepenuhnya terlindungi dari kemampuannya. Jika mereka berdua menggabungkan kemampuan mereka. Dion, aku khawatir. Bukannya Dion tidak bisa memahami kebenaran pernyataan Ellie, tetapi lebih karena tidak ada yang bisa ia lakukan. Pada akhirnya, ia hanya bisa menghela napas dan meyakinkan Ellie. Jangan khawatirkan aku, kekhawatiran takkan cukup. Kurasa sebaiknya kau tak kembali ke sini. Dion, Ellie berdiri tertegun. Jika mereka fokus memanipulasi saya, itu artinya mereka tidak mencari Anda. Sebaiknya Anda tetap di Soul Quadrant. Saya akan menyampaikan perintah dari sini dengan mengirimkan pesan melalui relay station, jangan khawatir. Tetapi, Dion menggelengkan kepalanya. Kau tidak tahu ini, dan mereka juga tidak, tetapi situasinya akan berubah drastis dalam 6 bulan ke depan. Sementara mereka fokus untuk perlahan-lahan mengendalikanku, ada musuh yang bahkan tidak mereka ketahui sedang mendekat. Dion tidak menjelaskan lebih lanjut karena masalah dengan Jade tidak boleh dibicarakan dengan bebas, tetapi ini seharusnya cukup untuk menahan Ellie untuk saat ini. Entah bagaimana antara sekarang dan saat itu, sesuatu terjadi yang menghapus anak-anak surga dari muka alam fana ini. Dion menduga bahwa rencana ini terkait dengan The Entity. Salah satu hambatan utamanya dalam mengambil alih kendali Mortal Plane dan surga sepenuhnya adalah anak-anak surga. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1679, barang berharga kecil. Jelaslah ketika seseorang memikirkannya, mengapa surga menciptakan individu dengan kemampuan yang sangat menantang surga? Apakah benar-benar tidak ada tujuan di baliknya? Surga bukanlah ibu yang melahirkan mereka setelah bersetubuh dengan makhluk lain di tingkat surga. Anak-anak surga ini diciptakan. Pasti ada tujuannya. Tujuannya tidak lain adalah sebagai garis pertahanan terakhir bagi surga. Tidak mengherankan jika entitas dan antek-anteknya ingin menyingkirkan mereka secepat mungkin. Jangan khawatir, Ellie. Bantuanmu akan sangat penting. Dion menunjuk cincin penyelamat di jari Ellie. Dia telah mengembalikannya sejak lama. Kau akan memainkan peran kunci dalam perang yang akan datang.
Sebentar lagi, harta karun klan Jafari akan menyelesaikan tugasnya dan bahkan anak-anak surga tidak akan dapat menemukanmu dengan mudah lagi. Eli hanya bisa pergi atas desakan Dion. Namun, ia merindukan tatapan dingin yang merasuki mata Dion setelah ia pergi. Nyonya tak bernoda, apakah Anda sudah mempertimbangkan lamaranku? Suasana aula telah berubah total. Meskipun Sang Murni masih duduk di singgasananya, anak-anak surga telah pergi, digantikan oleh seorang pria. Aura pria ini hanya bisa digambarkan sebagai aura yang mendominasi. Bahkan di hadapan yang tak bernoda, atmosfer di sekujur tubuhnya berubah. Rambut biru panjangnya terurai di punggungnya, menghilang ke dalam jubah birunya. Namun, yang mengejutkan adalah bintang-bintang yang terus-menerus berkelap-kelip di sekelilingnya. Pria ini, dia adalah seorang alchemy Star Lord. Aliansi Sprite sangat rakus. Nada bicara Unblemished Tuan yang tenang mengalir ke seluruh ruangan. Untuk sesaat, suasana yang bergetar di sekitar pria berambut biru panjang itu menjadi tenang, seolah-olah diredam secara paksa oleh Sang Nyonya Suci. Aku tidak percaya kau bisa menggolongkan ini sebagai keserakahan. Kami telah membiarkanmu hidup tanpa gangguan di wilayah kami begitu lama, kami hanya meminta sedikit bantuan. Bantuan kecil, ya, meskipun wajah tanpa noda dari yang tak bernoda tidak berubah, rasanya seolah-olah dia tersenyum mengejek. Kau ingin aku membantumu mengambil alih perpustakaan abadi. Kau tidak hanya memintaku untuk mempertaruhkan diriku dalam usaha ini, kau secara tidak langsung juga menempatkan miliaran dolar yang menjadi tanggung jawabku dalam risiko. Kau mengaku telah mengizinkanku tinggal di sini. Tapi, aku penasaran apa yang akan dikatakan warga tanah suci milikku. Pergi, masalah antara Unblemished Tuan dan Sprite Alliance hanya berlangsung sebentar. Setelah menatap Unblemished Tuan dengan saksama, dia berbalik untuk pergi. Dia cukup cerdas untuk tahu bahwa dia sendiri tidak punya peluang melawan wanita ini. Selama Sang Murni masih hidup, dia hanyalah makhluk tinggi. Jika itu benar, dia beruntung karena mendapat audiensi. Jika dia berani bertindak kurang ajar, dia akan kehilangan nyawanya di sini. Apa yang dikatakan oleh Unblemished One itu benar. Akan lebih tepat jika dikatakan bahwa dia membiarkan para Sprite tinggal di wilayahnya, bukan sebaliknya. Warga Unblemished Lands pada dasarnya memujanya. Tidak, mereka memang memujanya. Dia mewujudkan semua arti menjadi seorang dewi di mata mereka. Saya harap Anda ingat, Dewi. Namun, masalah perpustakaan abadi terkait dengan nasib seluruh alam kita. Mohon pikirkan usulan kami. Dengan kata-kata itu, pria berambut biru panjang itu pergi. Bulan demi bulan terus berlalu. Seiring berjalannya waktu, hubungan Dion dengan Little Precious semakin erat. Saya ingin menjadi besar dan kuat. Seorang jahat bernama Black mengatakan kepada saya bahwa perempuan akan selalu lebih lemah. Bayi perempuan kecil itu berjalan dengan wajah yang jelas lebih murung dari biasanya. Bahkan, pipinya yang kecil sudah bernoda karena usia dan matanya yang besar berwarna hijau kemiri telah memerah. Dion merasakan kemarahan yang tak terlihat menguasainya. Selama ini, dia tidak pernah merasa marah karena dikurung di tempat ini sampai sekarang. Penghalang antara dirinya dan gadis kecil yang berharga ini langsung menjadi musuh terburuknya. Namun, sedikit akal sehatnya yang tersisa menyuruhnya untuk tidak menyerang kandang itu secara membabi buta. Tidak mungkin mereka mengurungnya di balik jeruji besi biasa. Jika dia bertindak tanpa berpikir, dia akan menyia-nyiakan waktu berbulan-bulan yang dihabiskannya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Gadis kecil itu menatap Dion dengan sedih. Dia mengenakan gaun ungu kesukaannya, tetapi bagian luarnya yang tadinya bersih kini telah kusut dan ternoda rumput. Membuktikan bahwa dia telah bergegas ke sini begitu cepat sehingga dia tersandung dan jatuh beberapa kali. Apakah dia benar? Melihat Dion terdiam sekian lama, gadis kecil itu hampir menangis lagi. Matanya yang besar mulai penuh dengan air mata yang tak terbendung sementara bibir bawahnya bergetar. Saat itulah dia nampaknya ingat bahwa Black pernah mengolok-oloknya karena dia mulai menangis setelah terjatuh, jadi dia berusaha sekuat tenaga menahannya. Mungkin karena dia benar-benar berharap Dion tidak akan setuju dengan si jahat itu. Namun pria besar ini juga seorang anak laki-laki, bagaimana jika dia mempercayai apa yang dilakukan Black? Kepala gadis kecil itu dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang seperti krisis. Dia seharusnya pergi ke ibunya saja, ibunya pasti akan berkata bahwa anak perempuan bisa kuat karena ibunya kuat. Little Precious merasa dirinya kehilangan kendali atas air matanya. Jadi dia cepat-cepat mengusap lengan bawah dan telapak tangannya ke matanya berulang-ulang, mencoba untuk berpura-pura seolah-olah dia tetap tegar. Saat itulah dia dikejutkan oleh kata-kata Dion. Tentu saja dia salah, cewek bisa jadi super kuat. Aku memang cukup kuat. Tapi aku tahu banyak cewek yang lebih kuat dariku, kamu bisa jadi seperti mereka. Dion tersenyum cerah. Benarkah? Gadis kecil itu berbicara seolah menyelidiki apakah Dion berbohong atau tidak. Tentu saja, aku tidak akan pernah berbohong pada Little Precious. Gadis kecil itu terkikik mendengar kata-kata itu, tampak senang saat Dion memanggilnya si kecil berharga.
Bisakah kau mengajariku cara agar tidak menangis lagi? Gadis kecil itu bertanya dengan penuh harap, matanya yang masih merah karena menangis, berbinar penuh harapan. Percayakah kamu bahwa menangis atau tidak dapat menentukan apakah kamu kuat atau tidak? Kelahiran kembali Dewa Abadi Tanpa Nama bab 1680, seperti ini. Kepala gadis kecil itu miring karena bingung. Bukankah begitu? Lalu, mengapa Black mengolok-oloknya karena dia lemah karena menangis? Dion merasa jantungnya berdebar kencang. Pandangannya yang penuh rasa ingin tahu itu sangat menggemaskan. Kekuatan ditentukan oleh kemauanmu. Selama kamu bisa merasa sedih dan menangis, tetapi bangkit dan mencoba lagi, itulah kekuatan yang sebenarnya. Dion menjelaskan sambil tersenyum. Karena Little Precious menangis tetapi masih ingin belajar bagaimana menjadi lebih kuat, Little Precious sudah kuat. Benarkah? Benarkah? Gadis kecil itu melompat-lompat kegirangan. Tanpa melebih-lebihkan, Dion merasa bahwa momen indah ini adalah yang terbaik yang pernah dialaminya. Tidak ada yang bisa mengalahkan ini, tidak ada. Waktu terus berjalan. Sementara Dion mengajarkan Little Precious apa artinya menjadi kuat dalam hati, ia juga mulai mengajarkannya bagaimana menjadi kuat dalam tubuh. Jika seseorang melewati Taman Unblemished Castle, bukan tidak mungkin untuk melihat adegan seorang pria dan seorang gadis kecil saling beradu tinju di udara, sebuah adegan yang dapat menghangatkan hati bahkan orang yang paling dingin sekalipun. Apa kau yakin tentang ini? Bulan demi bulan berlalu, dan tiba-tiba, bulan ke-11 menyambut mereka dalam bentuk beberapa sosok hitam yang bersembunyi dalam bayangan. Yang tak bernoda memiliki alam rahasia yang tidak boleh dimasuki siapapun. Menurut sumber yang dapat dipercaya, ada sesuatu yang penting darinya yang tersembunyi di dalamnya. Selama kita bisa mengambil apapun itu, dia tidak punya pilihan selain menuruti perintah kita, seperti ini, seperti ini. Little Precious mengacungkan tinju kecilnya, meninju keluar. Kalau bukan karena tubuhnya yang kecil, siapapun bisa mengira dia seorang ahli yang berpengalaman. Tinjunya meninggalkan suara cambukan tajam dan renyah yang menggantung di udara. Dion yakin bahwa dia jauh lebih kuat daripada anak-anak lain seusianya, dan dia bahkan belum berusia 1 tahun. Dion menyeringai bangga, gadis kecil yang sempurna. Dia tidak mungkin lebih sempurna dari ini. Kerja bagus. Little Precious berseri-seri mendengar pujian Dion, tubuh mungilnya melompat-lompat kegirangan. Ia telah memperoleh kelincahan yang jauh melampaui apa yang seharusnya ia miliki. Tepat saat Dion dan gadis kecil itu mulai akrab, suara benturan keras terdengar di taman. Ledakan, 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 mata Dion menajam. Ia segera menyadari apa yang sedang terjadi. Taman ini, dunia mistis dan seseorang berusaha masuk dengan paksa. Di manakah anak-anak surga? Dion telah bersusah payah untuk melangkahkan kaki ke tempat ini. Jadi bagaimana orang-orang ini bisa dengan seenaknya menghancurkan penghalang tanpa dihentikan? Bukan berarti Dion berasumsi tidak ada orang lain yang bisa lebih baik daripada dirinya. Hanya saja, menurut guru besarnya, ada banyak contoh anak-anak surga yang dikendalikan oleh kekaisaran besar di masa lalu. Ini berarti bahwa kekuatan anak-anak surga tidaklah sempurna, terutama ketika mereka tidak menyadari bahwa mereka adalah anak-anak surga. Ini adalah sebagian besar alasan Aslan dan Caspian untuk membawa Ellie pergi. Mereka mengira Ellie sedang diperalat seperti yang pernah mereka lakukan di masa lalu. Tiba-tiba perhatian Dion kembali tertuju pada Little Precious, apa yang dilihatnya membuatnya merasa seakan-akan hatinya hancur berkeping-keping. Dia mengepalkan tangan kecilnya, menatap tanah sekuat tenaga. Dia tampak berusaha sekuat tenaga untuk tidak takut, tetapi getaran di bahunya yang kecil menceritakan kisah yang berbeda. Dia tersentak mendengar setiap ledakan keras, tubuh kecilnya menggigil dari ujung kepala sampai ujung kaki. Amarah memuncak dari lubuk jiwa Dion. Jika dia berhasil menangkap bajingan-bajingan yang membuat seorang gadis kecil tak berdosa merasa seperti ini, dia akan mencabik-cabik mereka. Aura ganas keluar dari tubuh Dion. Tubuhnya yang telah sembuh berdenyut dengan cahaya keperakan, pembuluh darahnya mengalir deras dengan darah yang seperti merkuri. Tangan Dion tiba-tiba terulur keluar, mencengkeram jeruji emas yang membentuk sangkarnya dan menarik mundur dengan seluruh tenaganya. Saat itulah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan Dion terjadi. Tepat saat pintu masuk dunia mistik terkoyak, palang yang ditarik paksa Dion pun terlepas. Dion hampir tidak menyadari banyaknya sosok hitam yang bergerak saat ia memegang batang logam tipis itu di tangannya. Ia tidak percaya apa yang dilihatnya. Dion yakin, dia tidak menghancurkan sangkar ini karena dia memiliki kekuatan super. Sangkar ini, sejak awal, terbuat dari emas lunak biasa. Dion tidak punya waktu untuk memikirkan mengapa kandangnya adalah sesuatu yang bisa ia cabut kapan saja ia mau. Ia juga tidak punya waktu untuk memikirkan apa gunanya semua ini jika ia tidak pernah benar-benar dikurung. Mungkin mereka percaya memanipulasi emosinya dengan Little Precious sudah cukup untuk membuatnya tetap di tempatnya. Dia melangkah maju, lalu merengkuh gadis kecil itu ke dalam pelukannya.
Pada saat itu, gadis kecil yang gemetar dan sepenuhnya fokus mengendalikan rasa takutnya sendiri merasa heran dengan perubahan yang tiba-tiba itu. Ia merasakan kehangatan yang belum pernah ia rasakan selama hidupnya, rasa aman yang belum pernah ada sebelumnya. Saat itulah getarannya berhenti saat ia fokus menggenggam piyama sutra putih Dion. Dion mendekap gadis kecil itu di dadanya. Ia juga merasakan ketenangan yang luar biasa. Tidak ada satupun di dunia ini yang dapat membuatnya melepaskan gadis kecil ini. Ia segera menyadari bahwa ruang di sekitarnya masih tertutup rapat. Tidak peduli seberapa keras ia mencoba, ia tidak dapat mengirim Little Precious ke dunia batinnya. Untuk pertama kalinya, ia menyesal telah memberikan cincin kehidupan itu kepada Ellie. Pasti itu dia, gadis kecil itu. Sosok berpakaian hitam itu langsung bereaksi terhadap pemandangan baru mereka. Rahang Dion mengatup, merasakan Little Precious mencengkeram kain di dadanya lebih erat. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Meskipun dia mengucapkan kata-kata ini, Dion tidak tahu bagaimana dia akan menangani situasi ini. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.